Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke dalam sesi uji ANOVA two-way atau dua faktor pengaruh. Dapat dibedakan dari uji ANOVA satu arah dan uji two-way dua arah. Yang membedakan adalah pada uji two-way ANOVA ini masuk ke dalam uji yang memiliki dua faktor pengaruh. Nah, ini contohnya dari soal yang kemarin hampir sama, tapi yang berbeda adalah jika peneliti berpikir bahwa sebenarnya jenis kelamin dalam metode diet itu ada interaksi yang akan membedakan penurunan berat badan, yang akan mempengaruhi penurunan berat badan. Misal ada hipotesis atau ada asumsi bahwa peneliti menggambarkan sepertinya diet OCD ini lebih berhasil atau lebih tinggi penurunan berat badannya pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, asumsi-asumsi seperti ini maka kita bisa menggunakan maka dapat kita simpulkan bahwa penggunaan uji ANOVA yang kita lakukan adalah uji ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, maka pertanyaan penelitian yang akan dicari dari contoh penelitian ini yaitu satu, apakah ada perbedaan penurunan berat badan berdasarkan metode diet? Kedua, berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Yang ketiga, berdasarkan interaksi antar jenis kelamin dan metode diet itu sendiri. Nah, maka ini dataset yang sama dari yang sebelumnya ya, tapi kita ingin menguji interaksi antara jenis kelamin dalam metode diet. Nah, ini langkah-langkah uji two-way ANOVA. Seperti sebelumnya, kita akan mengecek syaratnya adalah kenormalan data. Pada uji one-way ANOVA, kenormalan data yang dicek adalah berdasarkan masing-masing kelompok. Sedangkan di sini kita menggunakan namanya nilai residual standar. Ya, yang kita cek atau kita uji kenormalan datanya adalah nilai residual standarnya. Kemudian setelah itu melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA yang dapat di running dalam satu kali running akan kelihatan hasilnya untuk kedua uji tersebut gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja, maka kita akan membuat nilai residual dulu, yaitu variabel baru pada nilai residual standar dengan mengklik general linear model, kemudian univariat, kemudian di sini dependent variabelnya atau output atau outcome yang akan kita cari adalah penurunan badan gitu ya, yaitu skalanya adalah numerik. Nah, di sini kita masukkan jenis kelamin dan intervensi metode diet ya, kita pilih di sini untuk yang standardized ya, residualnya tadi nilai standar residual. Ini kita klik, kemudian kita continue dan oke. Nah, di sini akan muncul ya, ini nilai residual standar. Nah, ini akan kita cek kenormalan datanya dengan mengecek sama seperti sebelumnya, analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Yang kita explore untuk kita cek kenormalan data adalah dari nilai residual standar. Maka ini kita masukkan ke dalam dependent list. Jangan lupa plotsnya untuk mengklik normality plot with test ya. Continue. Kemudian kita okekan di sini dan dia akan keluar pada nilai output. Bagaimana distribusi data dari hasil nilai residual standarnya. Ini adalah hasilnya dengan kesimpulan yang sama gitu ya. Nah, ini test of normality, ini hasilnya. Karena distribusi datanya karena sampel kita adalah 100, maka kita menggunakan membaca normal data untuk yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini adalah 0,135. 0,135 ya, hasilnya adalah 0,135. Ini nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dan ini memenuhi syarat untuk kita menguji two-way ANOVA. Dan selanjutnya kita akan menguji uji tes homogenitas dan uji two-way ANOVA yang sekali running akan kita bisa lihat, yaitu dengan analyze, kemudian ya general linear model. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau tadi untuk melihat nilai residual standar kita mengklik standardized residual, sedangkan untuk menguji two-way ANOVA ini jangan lupa kita hilangkan dulu nilai residualnya, kemudian kita continue. Dan opsinya adalah, nah ini ya di sini, karena tadi pertanyaan penelitian adalah ingin melihat perbedaan penurunan berat badan pada berdasarkan jenis kelamin, kemudian juga berdasarkan metode diet, dan juga penurunan berat badan berdasarkan interaksi antara jenis kelamin dan metode diet. Nah, ini maksudnya dan ya. Maka di sini kita klik juga untuk kita lihat.
Nanti akan ditampilkan adalah deskriptif statistiknya seperti apa, dan jangan lupa homogeneity test. Nah, homogeneity test untuk menguji apakah data kita memenuhi untuk syarat ANOVA dua arah, yaitu melihat varians di dalam masing-masing kelompok. Nah, ini sudah signifikansi levelnya 0,05 karena tadi kita tentukan alfanya adalah 5% pada soal. Continue, kemudian kita okekan. Ada beberapa hasil pada output di sini yang harus teman-teman lihat, yaitu yang pertama adalah ya interpretasinya between subject test. Nah, between subject dan deskriptif statistik ini adalah untuk menggambarkan data penelitian. Kita memastikan kembali apakah data kita atau hasil analisis kita sudah sesuai atau tidak. Jadi tidak ada data missing misalnya. Kemudian per masing-masing variabel apakah sesuai dengan inputan data gitu ya. Nah, ini kita bisa cek pada between subject factor dan deskriptif statistik. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini sama-sama 50 ya, sesuai. Kemudian intervensi metode diet di sini ya betul, masing-masing ini 25, ada yang 26, ada yang 24. Jadi ini totalnya tetap 100, jadi tidak ada missing value di sini. Jadi semua data penelitian dapat dianalisis dengan baik. Kemudian deskriptif statistik ini diperlukan jika ingin melihat berapa rata-rata penurunan berat badan, misalnya pada jenis kelamin laki-laki yang intervensi metode diet adalah diet OCD. Nah, ini hasilnya. Untuk laki-laki yang diet ketogenik, ini hasilnya, dan seterusnya. Ini untuk melihat atau menggambarkan data nanti jika memang hasil dari hasil uji two-way ANOVA-nya melihat ada perbedaan. Nah, selanjutnya uji living test. Ini uji living test ini untuk memastikan bahwa apakah benar kita bisa membaca hasil uji ANOVA dua arah gitu ya. Karena syaratnya adalah yang pertama kenormalan data, yang kedua adalah variasi dari data tersebut homogen gitu ya. Nah, hasil dari uji living testnya di sini adalah 0,838 ya. Dapat kita simpulkan bahwa ya karena syaratnya harus lebih dari 0,05 maka dikatakan variasi data kita homogen. Maka dapat disimpulkan asumsinya adalah homogenitasnya terpenuhi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembacaan pada uji ANOVA dua arah berdasarkan hipotesis yang ditentukan. Nah, tadi pertanyaan penelitiannya adalah ada perbedaan atau tidak antara berdasarkan jenis kelamin, metode diet, dan interaksi antar jenis kelamin dan metode diet. Maka kita membaca dengan test of between subject di sini, ya. Mana yang kita lihat? Yaitu berdasarkan hipotesisnya atau berdasarkan pertanyaan penelitian tadi, yaitu ini jenis kelamin adalah nilai signifikansinya di sini, kemudian metode diet ini nilai signifikansinya, kemudian interaksi antara jenis kelamin dan metode diet ini adalah signifikansinya. Nah, yang terakhir biasanya akan melihat nilai rata-rata masing-masing variabel faktor pada estimate marginal means. Nah, ini output yang terakhir. Nah, ini ya. Bagaimana interaksi antara laki-laki yang diet OCD, laki-laki yang diet ketogenik, atau perempuan diet OCD sampai perempuan dengan diet gizi seimbang. Nah, maka dengan menjawab pertanyaan penelitian yang tadi, pertanyaan penelitian ada 3, kita melihat pada test of between subject, ini hasilnya. Apakah ada perbedaan penurunan berat badan berdasarkan jenis kelamin? Hasilnya di sini menunjukkan jenis kelamin, nilai signifikansinya atau p-value-nya adalah 0,303, yang mana ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan penurunan berat badan yang signifikan secara statistik berdasarkan jenis kelamin. Nah, pertanyaan penelitian yang kedua adalah apakah ada perbedaan penurunan berat badan berdasarkan metode diet? Di sini kita bisa lihat karena nilai p-value-nya sebesar 0,000, ini dapat diasumsikan bahwa kurang dari 0,05, maka kita bisa simpulkan ada perbedaan penurunan berat badan yang signifikan secara statistik berdasarkan metode diet. Nah, bagaimana dengan tadi hipotesis yang muncul? Makanya kita menggunakan uji ANOVA dua arah yang dengan interaksi. Ya, dari hipotesis peneliti tadi yang di awal mungkin ada interaksi nih antara jenis kelamin dengan metode diet. Dapat lihat pada hasil signifikansi di sini p-value-nya adalah 0,00, ini adalah kurang dari 0,05. Maka ya betul ada perbedaan penurunan berat badan yang signifikan secara statistik berdasarkan interaksi. Maka ada faktor pengaruh interaksi antar kedua faktor tadi yang mempengaruhi penurunan berat badan. Nah, ini adalah kesimpulan akhir dari uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA.